Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan tema yang saya ambil adalah Tuhan Gembala Kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 23 adalah salah satu bagian dari Alkitab yang paling kita kenal dan dikasihi oleh umat Kristen di seluruh dunia. Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud yang menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik yang memelihara dan melindungi umatnya. Daud adalah seorang raja yang pernah menjadi gembala. Pengalaman pribadinya sebagai gembala memberikan wawasan tentang bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga umatnya. Gembala memberikan makanan, perlindungan, dan bimbingan. Dan Daud melihat Allah melakukan hal yang sama dalam kehidupannya. Dengan menyebut Allah sebagai gembala, Daud mengakui ketergantungannya pada Tuhan untuk setiap aspek kehidupannya. Daud mengakui bahwa sebagaimana domba-domba bergantung kepada gembala mereka untuk segala sesuatu, demikianlah dia bergantung kepada Allah. Gembala adalah simbol kepemimpinan yang baik dan penuh perhatian, yang mencerminkan karakter Allah yang setia dan penuh kasih. Seperti gambaran Daud terhadap persoalan pergumulan hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kita pun mungkin saat ini sedang penuh dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk kehilangan pekerjaan, memiliki hutang yang menumpuk, dan ketidakpastian finansial. Dalam keadaan yang seperti ini, kita sering merasa tertekan dan cemas tentang masa depan. Begitu juga dengan pandemi global dan penyakit lainnya yang membawa ketakutan dan penderitaan bagi banyak orang. Kesehatan fisik dan mental menjadi sumber kekhawatiran yang besar. Konflik dalam keluarga, pernikahan, persahabatan bisa menjadi beban emosional yang berat. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah seringkali memperburuk situasi. Ketidakpastian mengenai masa depan seringkali juga menjadi penyebab kita stres dan mengalami kecemasan. Pertanyaan tentang arah hidup, tentang pekerjaan dan tujuan hidup bisa menjadi beban yang besar bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Mazmur 23, Daud menggambarkan bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik, yang memenuhi semua kebutuhan dan menolong umatnya keluar dari pergumulannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, pada ayat yang pertama. Allah sebagai gembala memastikan bahwa kita tidak akan kekurangan apapun yang kita butuhkan. Dia adalah penyedia yang setia, yang memenuhi semua kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah memberikan tempat peristirahatan yang penuh kedamaian dan memulihkan jiwa kita yang lelah. Di tengah kekacauan hidup, pergumulan, persoalan, Allah memberikan ketenangan dan pemulihan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tuhan membimbing kita di jalan yang benar dan melindungi kita dari segala bahaya. Bahkan dalam situasi yang paling menakutkan, kehadiran Allah memberikan kita ketenangan dan keberanian. Gembala yang baik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar domba-dombanya saja, tetapi juga memberikan kenyamanan dan sukacita. Dalam Mazmur 23 kita bisa melihat betapa cara Allah sebagai gembala memberikan kenyamanan dan sukacita.
Tuhan menjaga kita dengan kasih sayang yang besar. Ia mengenal kita secara pribadi dan memahami setiap kebutuhan dan keinginan kita. Pemeliharaan Allah memberikan kita rasa aman dan nyaman. Pada ayat yang keempat dikatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Alat-alat gada dan tongkat yang digunakan gembala untuk memimpin dan melindungi domba-dombanya juga menjadi sumber penghiburan bagi kita. Tuhan menggunakan segala cara untuk memastikan kita merasa aman dan terhibur. Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Pada ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar, kebutuhan hidup kita saja, tetapi juga memberikan kita dengan berlimpah-limpah. Bahkan di tengah-tengah musuh kita, lawan kita, sukacita melimpah ketika kita merasakan berkat Allah yang melimpah. Salah satu peran utama gembala adalah menunjukkan jalan yang benar kepada domba-dombanya. Dalam konteks rohani, Tuhan sebagai gembala menunjukkan jalan keselamatan. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, yang senantiasa membawa kita menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Firman Allah adalah peta yang menunjukkan jalan hidup yang harus kita tempuh. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus sebagai gembala yang baik memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus membuka jalan keselamatan bagi kita. Pengakuan iman Daud kepada Allah sebagai gembala adalah contoh yang kuat bagi kita. Seperti Daud, kita harus mengakui bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Allah untuk segala sesuatu. Setiap hari kita harus datang kepadanya dengan rendah hati dan pengakuan bahwa tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran dan jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Tetapi serahkan semua beban hidup kita kepadanya. Percayalah bahwa Allah akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Setiap hari carilah bimbingan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus menuntun langkah-langkah kita dan memberikan kepekaan terhadap suara Allah yang memimpin kita di jalan yang benar. Ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala yang memberikan kedamaian dan penghiburan di tengah kesulitan. Saat kita menghadapi pergumulan, mari kita datang kepadanya dan menemukan ketenangan di dalam hadiratnya. Selalu bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bahkan dalam situasi sulit, banyak hal yang bisa kita syukuri. Pengucapan syukur membantu kita untuk fokus pada kebaikan Tuhan dan menguatkan iman kita. Seperti Daud yang menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan melalui mazmurnya, kita juga dipanggil untuk bersaksi tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, menceritakannya kepada orang lain. Pengakuan iman Daud kepada Allah sebagai gembala menjadi inspirasi bagi kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayai pemeliharaan Allah dan mengikuti bimbingan Allah setiap hari. Mari kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan gembala kehidupan kita akan selalu menyertai dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah sebagaimana domba yang bergantung penuh kepada gembalanya. Mari kita juga mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang Allah berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan adalah gembala kehidupan yang menolong dan menyertai, memberikan kami ketenangan dan kedamaian dalam seluruh aspek kehidupan kami. Firman-Mu kiranya meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.